terima kasih untuk rekan-rekan media. Jadi kita lihat dulu status kasusnya dengan tempus delicti-nya ya. Ini kan peristiwa ini 2016 dan sudah diputus oleh hakim tingkat pertama. Kemudian naik banding. Kemudian setelah itu naik ke Mahkamah Agung. Kita ketahui bahwa hukum tertinggi itu adalah gerasi dari presiden dan sudah dilakukan. Ya. Nah, persyaratan daripada gerasi itu kan ada. Persyaratannya itu adalah salah satu diantaranya dia mengakui perbuatannya. Berarti dengan dia mengakui perbuatannya, berarti dia tahu peristiwa itu dan dia mengakuinya. Itu pertama. Yang kedua, dia itu meminta permohonan maaf kepada pihak keluarga dan dilakukan. Faktanya, gerasi tersebut ditolak oleh presiden. Kan gitu. Nah, sekarang setelah selesainya sidang pra-peradilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan itu dihentikan karena tidak sesuai dengan subjek formil yang ada, kan begitu kira-kira. Nah, faktanya ini semakin banyak nih, ada yang sakatata, ada yang dede, ada yang ini, ada yang cari panggung. Ini semakin bikin ruwet masalah sehingga penegakan hukum tidak jelas. Nah, inilah yang saya minta kepada kita pemerhati hukum juga, nggak usahlah cari panggung kamu itu, ya. Tegakkan aja hukum. Yang tadi tidak pernah kelihatan tiba-tiba muncul kelihatan. Mencari lagi muncul satu lagi. Tadi yang dede nggak kelihatan muncul. Kemudian apa yang ini muncul lagi satu lagi. Nah, peristiwa ini semua kan sudah dilakukan lidik-sidik. Walaupun dalam faktanya dalam pra-peradilan itu diputuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan untuk peristiwa ini dinyatakan tidak sah. Kita hormati hukum itu. Makanya Peggy Setiawan dikeluarkan dari kepolisian, tahanan kepolisian. Nah, untuk kasus itu tidak boleh disidik untuk case yang sama. Tetapi penyelidikan itu tidak ada limitasi. Kalau mengatakan sudah bebas seluruhnya, tidak. Kalau seandainya suatu ketika nanti terdapat ada benang merah yang berhubungan dengan masalah itu, why not? Kenapa tidak? Namun di dalam wawancara saya terdahulu mengatakan penyidik juga harus independen dan harus jujur, harus transparan. Kalau memang tidak bisa dibuktikan atau tidak ada benang merahnya, ya tolong jangan mencari-cari kesalahan, jangan mencari-cari celah untuk menetapkan kembali, sehingga betul-betul produk hukum berjalan, keadilan berjalan, hak asasi manusia juga berjalan, dan begitu. Nah, sekarang ini ada lagi mengatakan bahwa beraninya mengatakan ini kecelakaan tunggal. Emang hakim dari mana? Itu kan perlu pembuktian. Ini di PK. Ya. Yang sialnya lagi, landasan berpikirnya coba. Waktu pra-peradilannya sebenarnya menggunakan Perkap tahun 2002, tahun 2019. Tempus delicti-nya 2016. Sebenarnya sudah cacat hukum itu. Karena dia menggunakan Perkap 2019. Peristiwanya 2016. Sedangkan Perkap 2012 yang mengawal itu. Nah, tapi namun demikian semua kita hormati. Nanti akan uji materinya. Nanti silakan penyidik melakukannya dengan betul-betul transparan. Nah, masalah nanti PK ini, ya saya juga nggak ngerti juga. Saya sudah lihat tadi itu memori PK-nya yang dibacakan tuh, saya senyum-senyum aja. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Kok berani-beraninya mengatakan kecelakaan tunggal? Dari mana dasarnya? Kan ada hasil visumnya. Nah, visumnya kan bisa dibuktikan. Tapi silakan, itu hak daripada seseorang lawyer untuk melakukan itu. Silakan saja. Ya, muncul masing-masing. Ada lagi yang memberikan keterangan-keterangan dan siap untuk keterangan palsunya itu apabila dipidanakan. Dan saya yakin penyidik harus betul-betul berani pidanakan saja. Karena dia tidak betul-betul jujur. Katanya diarahkan, yang arahkan siapa? Tahun berapa? Kenapa sekarang baru bunyi kamu? Setelah ribut-ribut semua baru bunyi. Nah, ini yang kira-kira yang perlu dicermati oleh kita semua. Satu pesan saya, semuanya kita menghormati hukum. Semuanya itu kita betul-betul mendudukkan hukum pada proporsinya. Siapapun yang salah, layak untuk dijatuhkan sanksi. Kalau penyidikannya betul-betul ada jadi masalah, ya betul-betul dievaluasi siapa yang melakukan penyidikan,
sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal yang sama. Tapi kalau betul-betul terbukti juga tegakkan hukum. Jadi tapi saya berharap jangan ada hakim-hakim jalanan lagi lah. Ya. Seperti contoh ada yang mengatakan bahwa ini sayembara. Ini apa-apaan lagi sayembara nih? Ini kelihatan sekali cari panggungnya gitu loh. Saya nggak perlu ngomong, udah tahu lah siapa orangnya tuh. Sayembara 10 juta kalau saya ini bawa ini kecelakaan tunggal. Kok hebat sekali gitu loh. Mendahului keputusan hakim. Beraninya menyalahkan hakim pertama, hakim banding, Mahkamah Agung. Hebat betul-betul. Brilian banget tuh otak itu. Yang sialnya lagi betul-betul menjatuhkan reputasi Polri itu. Apapun Polri itu kalau betul-betul dia cinta Polri itu nggak begitu. Saya salut dengan Sapulete itu mengatakan kalau Bapak betul-betul memang purnawirawan Polri, harusnya Bapak memberikan suntikan ke dalam, bukan memporak-porandakan keluar. Itu sama dengan Bapak tidak menghargai di mana Bapak dibesarkan. Gak usah sebutlah Bapak Kabar Eskrim, Bapak mantan Kapolda, tapi Bapak menjatuhkan harkat martabat Polri. Gak cocok diketawain Bapak itu gitu loh. Jangan gak usah ngejeblak terus, sialnya ya media make itu terus. Padahal sudah nggak benar gitu loh. Coba ada keseimbangan lah gitu. Sehingga betul-betul dudukan itu benar. Biarkanlah hakim nanti memutuskan. Seperti contoh nih hakim PK nih. Ya biarkan aja putuskan apapun keputusan dari hakim PK kita hormati. Ya, kalau memang betul-betul fakta seperti itu ya itulah keputusan hakim. Begitu kira-kira ya. Emang hukum itu bisa dimain-mainin. Oke. Apapun pokok permasalahan hakim juga nggak bodoh, JPU juga nggak bodoh. Dia pasti tahu bahwa ini kecelakaan lalu lintas, ya kecelakaan tunggal atau perbuatan tindak pidana pembunuhan. Kan akan dicek nanti. JPU juga akan ngecek mana visumnya, hasil visumnya apa, keterangan ahli apa, saksi-saksinya siapa. Kalau memang kecelakaan tunggal bentuknya apa. Di situ kan ada visumnya kena benda tumpul dan ada juga sebenarnya kena sudah bercampur dengan tanah itu. Ya akhirnya jadi bau. Tapi ada bekas-bekasnya tuh. Yang memandikan aja mengakui bahwa ini adalah korban daripada pemerkosaan. Nah, tapi namun demikian, hakim sudah memutuskan, ya kita hormati. Ya kalau memang jalurnya seperti itu, mari sama-sama kita hormati. Nggak usah banyak terlalu cuap-cuap di luar, bikin pengadilan jalanan. Ada lagi yang mengatakan bahwa saya yakin 100% itu kecelakaan tunggal. Nah ini yang rusak loh. Kemudian ada lagi bilang gali kuburannya, kita buktikan lagi. Loh, kok jadi cari panggungnya benar-benar berlebihan. Ingat suatu ketika kamu terlalu berlebihan memberikan komentar, nanti kamu terjebak dengan komentarmu sendiri. Ya. Seperti contoh, ya, Peggy diagung-agung seperti kayak gitu, akhirnya dia muncul juga ngomong bahwa dia siap jadi saksi-saksi apa, saksi dalam hal apa dia. Berarti dia tahu dong peristiwanya. Kalau dia tahu kalau dia siap jadi saksi, ini perlu ditindaklanjuti oleh penyidik. Jadi sehingga betul-betul orang-orang yang bermain di sini ini betul-betul diberikan suatu pemahaman hukum yang benar. Kalau terbukti dia memang memainkan peranannya hanya mencari panggung, ya kita berikan sanksi lah. Berarti kau menggiring seseorang untuk memperandakan barikade hukum. Bukan saya mau membela Polri, enggak. Kalau Polri memang salah, katakan salah. Tapi salahnya itu di mana? Salahnya itu sesuai dengan keputusan hakim yang tertinggi. Saya nggak bela siapa-siapa, karena Polri juga bukan malaikat juga, pasti ada salahnya juga, kan gitu. Nah, tapi jangan pula digobiah-gobiah semua. Muncul habis pra-peradilan, muncul ini, muncul itu. Yang tadi tidak kelihatan muncul, datang lagi pengacara yang satu itu, bawalah Satkata, bawalah Dede. Ada lagi yang bukan pemerhati hukum, menggiring ke sana kemari. Aduh, amit-amit jawang bahaya. Masih banyak pekerjaan kita. Pekerjaan untuk negara ini masih banyak. Nggak usahlah cari-cari panggung di sini. Itu kira-kira. Jadi pesan saya cuma itu aja. Dudukkan permasalahan proporsional, proporsinya benar, kemudian tegakkan hukum. Siapapun yang salah, berikan sanksi. Mau itu penyidik, mau itu orang-orang yang bermain di belakang ini. Ya mungkin begitu ya. Dede memberikan keterangannya itu di atas mesin ketik. Berarti pro justisia. Pro justisia itu berarti bertanggung jawab di atas hukum. Karena pada saat itu kan ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta kenyataan.
Mau dia diarahkan, mau diapakan pun dia, karena di bawah akan disebutkan di situ sebelum dituduh, apabila Anda memberikan keterangan yang tidak benar, akan mendapatkan sanksi memberikan keterangan palsu. Bukan hanya harus di pengadilan, tapi sudah pro justisia. Itulah gunanya BAP itu. Gitu loh. Jadi nggak usah ngarang-ngarang juga, ya silakan saja dia mau mencabut kembali, siap untuk dijatuhi sanksi, silakan kalau itu mau kan. Mau kamu jadi pahlawan kesiangan, silakan aja. Kemudian kalau memang diarahkan itu Rudiana, loh kenapa kamu mau? Kalau itu akan menjebak dirimu. Salah siapa di sini? Satu kata kunci. Kalau memang betul-betul ini kecelakaan tunggal, gitu ya. Apa mungkin itu Rudiana ini mencari-cari supaya ada korban yang lain? Kan ironis sekali nih. Kalau memang kecelakaan tunggal, sudahlah. Masa harus cari korban-korban yang lain? Ini kan perlu pertanyaan juga, kan gitu. Kemudian masalah lokus delikti. Ya ini lagi aduh, orang purnawiran Polri lagi. Itu kan ada di wilayah hukum Polres Cirebon, bukan Polrestab Cirebon. Kan seketika itu sudah ditarik oleh Polda. Sudah ditarik Polda Jawa Barat yang membawahi Polresta Cirebon dan Polres Cirebon. Jadi nggak ada lagi masalah Polres. Kalau pertama sekali kan namanya kita menangani siapapun orang yang pertama melihat peristiwa kejadian itu, namanya polisi, wajib hukumnya untuk menangani itu. Tapi ketika lokus delikti itu tidak di wilayah hukumnya, itu akan diserahkan kepada yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan itu. Nah, kesigapan dari pihak Polda, ditariklah peristiwa ini ke Polda. Yang tangan itu Polda, bukan Polres lagi. Nah, ini harus asal ngomong aja nih. Aku yakin bahwa ini benar, bahwa ini sudah salah. Nah, ini yang sialnya di situ. Jadi untuk menentukan itu silakan saja. Nanti biar hakim menentukan. Sekali lagi saya katakan, saya selalu berpijak kepada hukum, biar hakim terakhir yang menentukan itu. Tentunya sudah berbagai pertimbangan-pertimbangan. Hormati dong kalau udah keputusan hakim itu. Kalau nggak kita hormati keputusan hakim itu siapa lagi? Naik banding, hormati juga keputusan hakim banding. Naik lagi mahkamah, hormati. Nah, ternyata ke Grasi ditolak presiden, hormati dong pimpinan tertinggi negara. Nah, ini yang saya lihat. Kalau saya rekan-rekan media melihat ini, di sini diambil keterangannya media, di sini diambil keterangan, akhirnya jadi sembraut semua. Nah, dudukkan aja pada proporsinya. Apa sesuai dengan keputusan hakim pra peradilan, ya sudah lakukan saja. Kan sudah dihentikan tuh untuk dia tuh. Terus yang sudah disanksikan, oh saya mau cari keadilan lagi, keadilan apa lagi? Nah ini kira-kira, jadi ya sama-sama aja lah. Siapapun kita, hormati hukum itu. Kalau kita bangsa Indonesia tidak menghormati hukum berlaku Indonesia, siapa lagi? Nah, tanggapan abang sebagai praktisi hukum yang di bidangnya begitu, itu gimana bang? Baik, Ibtu Rudiana tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik. Karena hakimnya bukan publik. Jangan ikuti kayak modelnya Dede, modelnya Aep, modelnya si Peggy cari panggung, ngomong jadi hakim jalanan, memberikan komentar kepada hakim jalanan ini. Sehingga hakim jalanan ini kebetulan pengacara pula mempunyai persepsi menurut alam pikirannya. Ibtu Rudiana menyalurkan melalui pengacaranya, yaitu Elsa Sharif dan Sapulete itu. Ya itulah salurannya. Itu saluran yang benar sesuai dengan koridor hukum. Nah, kalau sudah diserahkan kuasa kepada pengacara, ya pengacara yang berbicara. Jadi jangan paksa bahwa Ibtu Rudiana harus berbicara, salah. Nggak ada kewajibannya untuk berbicara di publik. Dia hanya berbicara kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya silakan menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan sesuai dengan keterangan-keterangan saya, apapun keterangannya dia. Nah, ini saya luruskan dulu ya. Jadi Ibtu Rudiana tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik. Karena bukan salurannya publik. Publik mempunyai persepsi yang macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi itu kira-kira, ini sudah benar salurannya. Ya biar Elsa Sharif, Sapulete ngomong. Apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi aspirasinya, apa yang dia ceritakan, ya biarlah salurannya Elsa Sharif. Itu udah betul. Kalau seandainya dikatakan Elsa Sharif mau mensomasi contohnya tuh, itu hak Elsa Sharif. Mau dilaksanakan atau tidak, hak yang disomasi. Kan jelas hukumnya tuh. Jadi nggak usah kita carut-marutkan semua. Nah, itu kira-kira. Jadi masalah itu Rudiana saya rasa udah benar langkahnya.
Tidak punya kewajiban dia untuk menjelaskan kepada publik. Karena publik bukan hakim. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak, wah dia ngomong sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Kalau betul-betul ada pengacara handal, dia akan menyalurkan sesuai dengan koridornya. Di mana koridornya ya? Koridor hukum itu tidak memberikan statement, tidak memberikan komentar, tidak memberikan pendapat di depan hukum. Berikanlah pendapat itu di depan yang mempunyai kewajiban itu. Siapa? Nanti kan ada salurannya. Nggak kena di penyidik, ada JPU. Hanya kita perang bukti, perang saksi, perang bukti apa? Keterangan-keterangan ahli yang lain. Bukan memberikan statement kepada publik segala macam. Ya namanya digiring sebentar oleh media, dia mulailah cari panggung dia kan, ngomong seolah-olah kan hebat sedunia. Akhirnya kelemahannya, kekurangannya kelihatan sekali. Ada pengacara saya lihat ketawa, saya ngomong asal sekedar ngomong aja. Kelihatannya kok sok hebat, ngotot-ngotot lagi gitu kan. Itu namanya sudah ngotot salah lagi. Jadi salurkan saja lah. Pengacara kan punya pemikiran masing-masing. Tapi pendapat itu bukan pendapat ke publik, pendapatnya sesuaikan dengan koridor hukumnya. Gitu loh. Jadi kalau Anda bilang tadi ini A, ini pro kontra, itu kan menurut dia. Kan saya katakan dari menurut dia. Dia keluarkan pendapat menurut dia, yang pro menurut dia seperti ini. Yang benar itu yang menurut hukum. Salurkan saja. Kan selesai, nggak carut-marut seperti ini. Dipercepat prosesnya supaya segera selesai. Tuntaskan masalah ini supaya tidak carut-marut lagi. Jadi begini ya, menurut hemat saya, apapun itu pokok permasalahan, saya tidak berpihak kemanapun. Siapapun yang layak diberikan sanksi karena dia melakukan perbuatan tindak pidana, berikan sesuai dengan koridor hukumnya. Siapapun yang tidak terlibat di dalamnya, jangan ditarik-tarik supaya dia terlibat. Luruskan masalah. Penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan kelemahan orang lain kalau memang tidak ada benang merahnya. Berikanlah penyidikan sesuai dengan koridor hukum, sehingga transparansi hukum itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian masyarakat juga yang memberikan perhatiannya itu, percayakanlah kepada hukum. Kalau hukum tidak dipercaya lagi, terus siapa lagi yang percayai? Selesaikan aja. Nanti kan ada saluran-salurannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak ada relevansi nggak usah dicari-cari lah ya. Membuat makin carut-marut masalah ini. Nanti ada membawa dari satu lagi, membawa lagi satu ini. Yang tadinya tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Siap jadi pahlawan, siap jadi saksi, ditarik-tarik. Akhirnya semakin sembraut permasalahan ini. Nah, contoh Sakatata mau diajukan ke PK, ajukan saja. Hak dia kan. Kayak tadi siang itu kan sudah berjalan, itu kan hak dia. Ya, silakan saja, nggak apa-apa kok. Nanti biar hakim yang PK itu menentukan benar atau tidak, layak atau tidak diterima. Kan tinggal itu aja. Kalau diterima oleh hakim, kita hormati sama-sama. Kalau ditolak, kita hormati juga sama-sama. Kan gitu, sehingga betul-betul etika prosedur hukum berjalan dengan baik. Yang ketiga, para pemerhati, ya tolonglah ya. Kalau memang kita menghargai koridor hukum, nggak usahlah membuat carut-marut hukum ini ya. Jangan kau bikin pendapatmu sendiri ya. Kan itu menurutmu yang kau dapat, kan perlu diuji. Jangan kau kira pendapatmu itu sudah betul. Itu kan menurut hematmu, menurut keterangan klienmu. Semua itu kan diuji di persidangan. Ada saksi, ada bukti, ada ahli dan lain sebagainya. Nanti akan dicermati oleh hakim. Benar nggak peristiwa ini? Kecelakaan atau pembunuhan? Nah, nanti akan dibuktikan di situ. Jadi tolonglah para pemerhati juga, apalagi yang tidak mengerti tentang hukum, ya. Janganlah sok-sokan ikut bermain di dalam hukum. Itu aja salah pesan saya. Jadi ayo sama-sama kita hormati hukum, tegaskan hukum. Mudah-mudahan bahwa peristiwa ini segera tuntas, sehingga keadilan yang berkeadilan dapat dirasakan oleh masyarakat dan dirasakan oleh semua pihak. Kemudian tegakkan hak asasi manusia. Kalau memang betul-betul tidak terbukti, luruskan, kembalikan nama baiknya. Kalau ada kesalahan atau kelemahan, transparan dari penyidik Polri juga harus gentleman juga untuk meminta kepada publik bahwa memang kami salah menerapkan hukum.
Tapi kalau memang betul penyidiknya melakukan itu, ya buktikan saja di pengadilan. Jadi semua berjalan dengan baik, etika prosedur hukum berjalan dengan baik, hak asasi manusia juga sama-sama kita pegang. Siapapun yang salah berikan sanksi, siapa yang tidak bersalah segera dipulihkan nama baiknya. Mungkin itu aja pesan saya kepada kita semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.